Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paksa dia untuk ikut SLC. Kenapa? Karena di SLC ini yang dihidupkan bukan pikiran, bukan logika, tapi adalah akidahnya, ya, tauhidnya dan akidahnya tentang keberadaan dirinya. Kenapa harus ada di PTBS? Nah, kalau akidahnya sudah lurus, tauhidnya sudah oke, ya, kehadiran keyakinan bahwa dirinya akan ditolong oleh Allah, insya Allah nggak akan kemana-mana, ya, nggak akan kemana-mana, dia akan fokus menjalankan usaha. Kenapa? Karena di SLC kita diajarkan tentang ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu langit yang luar biasa. Contoh, saya punya sharing sekarang ada 4 S, Bapak Ibu. Nah, S pertama yaitu apa? Sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Tuh, karena sholat adalah, ya, kewajiban, ya, buat kita. Coba tingkatkan kewajiban itu menjadi satu rasa kebutuhan. Ya, jadi kita butuh Allah. Maka sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, sholat ada sholat 5 waktu, Bapak Ibu. Nah, sholat 5 waktu ini adalah jam kerja kita yang wajib. Ya. Makanya sholat 5 waktu ini ibarat orang kerja, ya, jangan sampai telat. Ya, kalau Anda sampai telat jam kerjanya ketika bekerja di suatu perusahaan, maka gaji Anda akan dipotong. Tapi ketika Anda tepat waktu, terus tepat waktu, insya Allah jatah rezeki Anda tidak berkurang. Oke? Itu sholat wajibnya. Nah, Anda pengen nambah nih rezekinya, maka Anda lakukan sholat-sholat yang sunnahnya. Seperti itu. Ya, ntar dulu, sabar. Yang non-muslim sabar dulu ya. Nah, ini yang muslim dulu. Sholat sunnah, kalau saya bisa umpamakan sederhana, adalah seperti ketika Anda mau merayu bos Anda untuk mendapatkan income lebih. Anda mungkin nyogok, datang di luar jam kerja, Anda nyogok ke bos Anda, bawa mangga, bawa apalah seperti itu, yang penting bos Anda jadi perhatian ke Anda, ya. Maka Bapak Ibu, sokong Allah, rayu Allah di jam-jam yang sakral, di jam-jam yang qabul, yang waktu-waktumu mutajab. Insya Allah rezeki Anda akan luar biasa. Gitu loh, Bapak Ibu. Ya. S yang pertama. S yang kedua, yaitu apa, Bapak Ibu? Banyakin sholawat. Nah, kita tahu sebagai seorang muslim, banyakin sholawat, di mana satu sholawat adalah 10 keberkahan. Dan saya punya sejarah di sini, saya punya testimoni, Bapak Ibu. Saya punya amalan. Waktu awal-awal menjalankan bisnis ini, saya melakukan amalan sholawat 4.444 kali dalam semalam dan dalam tempo 40 malam, tidak pernah berhenti. Itu saya lakukan. Masya Allah. Lepas dari 40 malam itu, hidup ini kayak ada yang gimana gitu, rasanya tuh luar biasa. Rasanya enteng, nggak takut dengan problema kehidupan lah. Itu Bapak Ibu. Dan sekarang punya amalan sholawatnya minimal 100 kali setelah sholat. Ya, itu S kedua. S ketiga, SLC, Bapak Ibu. Jangan pernah bosan, jangan pernah absen dengan yang namanya SLC. Apapun masalahnya, pastikan setiap ada SLC yang terdekat dengan kota Anda, ikutin. Ya. Dan
ketika menjalankan SLC, Bapak Ibu fokus di sana, ya, karena 72 jam itu proposal doa Anda harus jelas, ya, mengikuti program-program di SLC. Itu Ibu, ya. Apalagi sekarang SLC sudah tidak terpusat hanya di Bandung saja, ya, sudah beberapa kota sudah ramai SLC-nya, maka Anda merapat, ya, itu. Nah, S keempat Bapak Ibu, apa kira-kira? Sedekah. Nah, ini kuncinya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Ketika Anda sholatnya sudah rajin, sholawatnya sudah oke, ya kan, SLC-nya udah oke, itu amalan, namanya amalan ritual atau amalan apa ya bahasanya, ibadah mahdoh, ya, seperti itu. Nah, pembuktiannya adalah Anda eksekusi Bapak Ibu dengan sedekah, ya, dengan sedekah. Jadi hajat-hajat Anda, ya, keinginan Anda yang sungguh-sungguh sudah diritualkan, maka aktualisasikan dengan pembuktian, yaitu sedekah. Itu konsep yang sedekah, konsep yang luar biasa, ya, di mana ada sebuah pemahaman, ada riwayat, ya, yang mengatakan bahwa hari ini orang yang meninggal saja pengen bangun lagi, pengen hidup lagi hanya untuk satu melakukan amalan, yaitu sedekah, Bapak Ibu. Dan itu saya pegang banget itu, ya, makanya saya hambur-hamburkanlah uang ini buat sedekah, kasarnya gitu. Masya Allah, sombong banget ya saya. Tuh, amalan langitnya itulah, ya, yang utama itu. Yang lain-lain banyak banget. Itu Bayu. Yang utamanya 4S ya, kata Bapak Ibu ya. Jadi silakan yang mau. Tadi pertanyaannya kalau untuk yang non Muslim katanya apa, seperti apa gitu ya, karena kan tidak ikutan SLC. Kalau non Muslim, ya, satu udah Pak, non Muslim, ya, untuk non Muslim, keyakinan terhadap ditolong Allahnya atau ditolong Tuhannya harus dekat, kan? Itu pasti. Nah, karena saya nggak paham di sana teknik-teknik amalannya seperti apa, ya, yang paling penting harus dekat dengan Tuhan. Itu bahasa, ini masih bahasa global banget ini, ya. Teknik ritualnya aku nggak paham di sana. Yang kedua, saya sarankan ikut SLC. Nggak apa-apa ikut SLC. Karena hari ini banyak mitra saya pun yang non-muslim ikut SLC. Bahkan ada mitra saya yang dia non-muslim pun malah ngajak muslimnya untuk SLC. Itu kan keren. Gitu, nggak apa-apa, ya. Anda non-muslim berangkat ke SLC. Oh, contoh salah satu mentor dahsyat menjadi, ya, seperti Bu Master itu kan suka, Bu Master, Bu Mary, instruksiin untuk SLC. Saya punya mitra juga Kristen berangkat SLC. Nah, dari Lampung ada yang Buddha, ya, itu juga berangkat SLC. Artinya apa? Satu langkah, satu tujuan, gitu, ya. Tinggal menyesuaikan dengan ritual masing-masing. Itu Bayu. Siap. Masya Allah ya. Jadi nggak bertanya-tanya lagi ya. Tadi udah 4S, bukan 5S, 4S ya. Sholat, katanya sholat wajibnya, sholat sunahnya ya. Yang kedua itu tadi sholawat. Nah, tapi Pak, sholawatnya itu sholawat apa? Katanya yang 4.444 kali selama 40 hari. Saya sholawatnya yang ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aja. Masya Allah ya. Gitu. Dan memang itu sangat mengesankan sekali ketika saya mengamalkan amalan ini selama 40 malam. Kan saya ngamalinya di sini di samping kantor di Tebet ada musola kan. Itu saya ngamalin dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Itu duduk sila di pengimaman. Gitu. Itu 10 hari pertama itu, wah, hawanya musola itu panasnya luar biasa. Dan saya paham pasti ini setan mengganggu saya biar batal dalam ritual ini.
Nah, tapi Iya. mulai 10 hari kedua, 10 hari ketiga, 10 hari keempat, Masya Allah, lancar saya. Luar Bahkan, biasa. bahkan gini, ada dalam Al-Quran tuh Al-Baqarah 186, udhunguni astajib lakum. Kalau kamu minta, aku kasih. Nah, dalam teori motivasi bisnis, apa yang Anda pikirkan jadi kenyataan. Gitu kan? Nah, Betul. saya merasakan hari ini dengan program PT BES, saya mencoba menjalankan usaha ini dengan semampu saya ngikutin sistem dan dipadu dengan amalan. Siap. Itu apa yang saya pikirkan terjadi, apa yang saya omongkan terjadi. Itu keren banget loh. Masya Allah. Itu Bayu, Bapak Ibu semua. Masya Allah, jadi penting banget ya Pak ya, pikir positif, apa-apa pikiran itu ditanamkan yang baik-baik, dan ternyata memang terjadi ya Pak ya, kebanyakan ya kekuatan pikiran itu. Nggak cukup dengan berpikir positif. Kalau bicara akidah, berpikir positif kepada manusia. Tapi kalau dia tidak berpikir positif kepada Allah kan repot. Iya. Makanya sekarang yang ditata ketika bicara prinsip ketauhidan adalah hadirkan dulu Allah dalam jiwa kita. Hadirkan dulu perasaan di dalam diri kita tuh, saya layak ditolong Allah. Tuh, maka ada bahasa apa tadi itu Ustaz Jasu, memantaskan diri. Nah, ada bahasa itu kan. Nah, saya paling senang dengan bahasa hadirkan rasa pertolongan Allah itu. Karena memang ya saya merasakan itu. Saya ini siapa gitu, sekolah enggak gitu kan. SMP apa sih yang dibanggain gitu. Maka cereng nggak lihat. Tapi dalam 3 tahun, 4 tahun perjalanan ini hidup saya berubah 100%, itu karena ada pertolongan Allah di sana, dan saya punya keyakinan yang besar, dan saya punya semangat yang besar. Kenapa? Karena ada rasa pertolongan di situ. Itu, Pak Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.